Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia menuturkan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengutus 10 orang untuk bergerilya sebagai mata-mata. Beliau mengangkat Hashim bin Sabit Al-Ansari radhiyallahu anhu sebagai pimpinan pasukan. Mereka pun berangkat. Setelah tiba di Al-Had'ah, sebuah tempat antara Usfan dan Makkah, kegiatan mereka pun tercium oleh sekelompok penduduk perkampungan Hudzail bernama Bani Lihyan. Akhirnya, mereka dikejar dengan kekuatan sekitar 100 pasukan pemanah yang membuntuti jejak mereka. Setelah Hashim dan sahabat-sahabatnya merasa dibuntuti musuh, mereka pun berlindung di sebuah tempat. Hingga akhirnya, mereka dikepung oleh pasukan musuh. Mereka musuh berkata, "Turun dan menyerahlah, kalian pasti akan terlindungi dengan perjanjian bahwasanya kami tidak akan membunuh seorang pun." Hashim bin Sabit berkata, "Hai kaum, aku tidak akan turun untuk berlindung kepada seorang kafir. Ya Allah, kabarkanlah kepada Nabi-Mu Shallallahu alaihi wasallam tentang keadaan kami." Pasukan musuh pun mulai melesatkan panah hingga berhasil membunuh Hashim. Kemudian, 3 orang lainnya turun melakukan perjanjian damai, Khubayb, Zaid bin Edat Sinah, dan seorang laki-laki lain. Setelah tertangkap, mereka melepaskan tali busur, lalu mengikatkannya kepada ketiga tawanan itu. Orang ketiga berkata, "Ini adalah awal kelicikan. Demi Allah, aku tidak mau berteman dengan kalian. Sudah cukup bagiku para korban ini sebagai contoh." Ia pun diseret dan disiksa. Tetapi ia tetap tidak mau berteman dengan mereka. Hingga akhirnya, mereka membunuhnya. Kemudian, mereka pun membawa Khubayb dan Zaid bin Edat Sinah, lalu menjualnya. Di Makkah, setelah peristiwa Perang Badar, Khubayb dibeli oleh Bani Al-Harits bin Amir bin Naufal bin Abdi Manaf pada waktu Perang Badar. Khubaiblah orang yang membunuh Al-Harits. Khubayb radhiyallahu anhu tinggal bersama mereka sebagai seorang tawanan hingga mereka sepakat untuk membunuhnya. Suatu hari Khubayb meminjam pisau dari salah seorang putri Al-Harits untuk bercukur. Ketika putri Al-Harits ini dalam keadaan lengah, tiba-tiba anaknya yang masih kecil merangkak ke arah Khubayb. Lalu ia dudukkan di pangkuannya. Sedang Khubayb memegang pisau di tangannya. Putri Al-Harits pun sangat kaget hingga Khubayb mengetahuinya. Khubayb berkata, "Apakah kamu takut kalau aku membunuhnya?" "Aku tidak akan melakukan hal itu." Putri Al-Harits kemudian mengatakan, "Demi Allah, aku tidak pernah melihat tawanan sebaik Khubayb. Demi Allah, aku pernah mendapatinya memakan setandan buah anggur di tangannya. Padahal ketika itu tubuhnya diikat dengan besi, sementara di Makkah pun pada waktu itu tidak terdapat buah-buahan." Putri Al-Harits kembali berkata, "Sungguh, itu benar-benar rezeki yang telah Allah berikan kepada Khubayb." Setelah mereka membawanya pergi keluar dari tanah haram untuk membunuhnya di tanah halal, Khubayb berkata kepada mereka, "Biarkan aku mengerjakan syalat 2 rakaat terlebih dahulu." Mereka pun membiarkannya. Setelah mengerjakan salat 2 rakaat, ia berkata, "Demi Allah, kalau bukan karena khawatir kalian mengiraku takut bersedih, tentu saja aku akan menambahnya lebih dari 2 rakaat. Ya Allah, hitunglah jumlah mereka satu persatu. Bunuhlah mereka secara terpisah-pisah, dan jangan sisakan di antara mereka seorang pun." Selanjutnya, ia bersenandung, "Aku tidak peduli ketika dibunuh sebagai seorang muslim dalam keadaan apapun. Kematianku hanyalah untuk Allah. Itulah hak zat Allah. Jika Allah mau, niscaya Allah akan memberkahi semua anggota tubuh yang terpotong-potong." Khubayb adalah orang pertama yang mempelopori salat 2 rakaat bagi seorang muslim yang akan dibunuh. Setelah ditahan di luar peperangan, pada hari kejadian itu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberitahu sahabat-sahabatnya tentang hal tersebut. Sementara itu, setelah mendengar berita ini, beberapa orang dari kaum Quraisy diutus untuk mengambil sebagian anggota tubuh Hashim yang mudah dikenal karena dulu ia pernah membunuh seorang pemuka Quraisy. Untuk menyelamatkan jenazah Hashim, Allah mengutus lebah jantan seperti awan yang melindunginya dari gangguan utusan kaum Quraisy sehingga mereka tidak dapat memotong sedikit pun dari anggota tubuh Hashim. Hadis Bukhari, Fath al-Bari. Dari sumber berbeda, Perang Badar baru saja usai. Kaum Quraisy bertekad membalas kekalahan mereka. Kedengkian dan nafsu untuk balas dendam terus berkobar di dada kaum Quraisy. Tidak saja kaum pria, bahkan perempuan-perempuan bangsawan kaum Quraisy pun turut pula ke Uhud untuk menggelorakan semangat perang. Di antara para wanita itu terdapat Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan bin Harb, Raisah binti Munabbih, istri Amr bin Ash, Sulafah binti Sa'id, beserta suaminya Talhah, dan 3 orang anak laki-lakinya, Musafi, Julas, dan Kilab,
serta banyak lagi wanita-wanita lainnya. Ketika pasukan-pasukan Islam dan musyrikin bertemu di medan Uhud, dan api peperangan pun menyala, Hindun binti Atbah dan beberapa perempuan lain berdiri di belakang pasukan pria. Mereka memegang rebana dan menabuhnya sambil menyanyikan lagu peperangan. Lagu-lagu mereka membakar semangat pasukan berkuda, membuat para suami bagai terkena sihir. Pertempuran pun usai. Kaum Quraisy meraih kemenangan pada peperangan tersebut. Para wanita Quraisy berlompatan, berlarian ke tengah medan pertempuran, mabuk kemenangan, mereka mencincang dan merusak mayat-mayat kaum muslimin yang gugur dalam pertempuran tersebut dengan cara yang sangat keji. Perut mayat-mayat itu mereka belah, matanya dicongkel, telinga dan hidungnya dipotong. Bahkan, seorang di antara mereka tidak puas dengan cara begitu saja. Hidung dan telinga mayat-mayat itu dibuatnya menjadi kalung, lalu dipakainya untuk membalaskan dendam bapak, saudara, dan pamannya yang terbunuh di Badar. Sulafah binti Said lain pula caranya. Dia tidak seperti perempuan lain. Hatinya guncang dan gelisah, menunggu kemunculan suami dan ketiga orang anaknya. Dia berdiri bersama kawan-kawannya yang sedang mabuk kemenangan. Setelah lama menunggu dengan sia-sia, akhirnya dia masuk ke arena pertempuran, sampai jauh ke dalam. Diperiksanya satu persatu wajah mayat-mayat yang bergelimpangan, tiba-tiba didapatkannya mayat suaminya terbaring hampa berlumuran darah. Dia melompat bagaikan singa betina ketakutan. Kemudian, ditujukannya pandangan ke segala arah mencari anak-anaknya. Musafi, Kilab, dan Julas. Tidak berapa lama dia mencari ke segenap lapangan. Didapatinya Musafi dan Kilab telah tewas. Namun Julas masih hidup dengan nafas kembang kempis. Sulafah memeluk tubuh anaknya yang setengah sekarat. Kemudian diletakkannya kepala anak itu ke pahanya. Dibersihkannya darah dari kening dan mulutnya. Kemudian ditatapnya wajah anaknya seraya bertanya, "Siapa lawan yang menjatuhkanmu?" Dengan nafas putus nyambung Julas menjawab, "Hashim bin Sabit." Dia pula yang memukul roboh Musafi dan belum habis dia berbicara, nafasnya sudah putus. Sulafah binti Sa'ed bagaikan orang gila. Dia menangis dan meraung sekencang-kencangnya. Dia bersumpah tidak akan makan dan menghapus air mata, kecuali bila orang Quraisy membalaskan dendamnya terhadap Hashim bin Sabit dan memberikan batok kepala Hashim kepadanya untuk dijadikan mangkok tempat minum khamr. Dia juga berjanji akan memberikan hadiah dan uang yang banyak bagi orang yang dapat menyerahkan Hashim bin Sabit kepadanya. Hidup atau mati, janji Sulafah itu tersiar cepat ke seluruh Quraisy. Setiap pemuda Makkah berharap mereka dapat memenangkan lomba itu dan membawa Hashim kepada Sulafah untuk memperoleh hadiah besar yang dijanjikannya. Seusai perang Uhud, kaum muslimin kembali ke Madinah. Mereka membicarakan pertempuran yang baru dialami. Sama-sama memperlihatkan rasa sedih atas pahlawan-pahlawan yang syahid, memuji keberanian orang-orang yang terluka, dan sebagainya. Mereka pun tidak ketinggalan menyebut nama Hashim bin Sabit yang dikatakan sebagai pahlawan gagah tak terkalahkan. Mereka kagum bagaimana Hashim mampu merobohkan 3 bersaudara sekaligus. Seorang di antaranya berkata, "Itu soal yang tidak perlu diherankan. Bukankah Rasulullah pernah mengingatkan ketika beliau bertanya beberapa saat sebelum berkobar perang Badar, 'Bagaimana caranya kamu berperang?' Lalu Hashim tampil dengan busur panah di tangan, lalu berkata, 'Jika musuh berada di hadapanku 100 hasta, aku panah dia. Apabila musuh mendekat dalam jarak tikaman lembing, aku bertanding dengan lembing sampai patah. Jika lembingku patah, kuhunus pedang. Lalu aku main pedang.' Maka Rasulullah bersabda, 'Nah, begitulah berperang. Siapa yang hendak berperang, berperanglah seperti Hashim.'" Tidak berapa lama setelah perang Uhud, Rasulullah memilih 6 orang sahabat untuk melaksanakan suatu tugas penting, dan beliau mengangkat Hashim bin Sabit sebagai pemimpin. Orang-orang terpilih ini berangkat melaksanakan tugas yang dibebankan oleh Rasulullah kepada mereka. Di tengah jalan, tidak jauh dari Makkah, sekelompok kaum Huzail melihat kedatangan mereka. Kelompok itu segera mengepung mereka dengan ketat. Hashim dan kawan-kawan dengan sigap menyambar pedang masing-masing dan siap siaga menghadapi segala kemungkinan. Kata orang-orang Huzail, "Kalian tidak akan berdaya melawan kami. Demi Allah, kami tidak akan berlaku jahat terhadap kalian jika kalian menyerah. Kalian boleh mempercayai sumpah kami dengan nama Allah." Para sahabat Rasulullah berpandangan satu sama lain. Siuliola bermusyawarah. Sikap apa yang harus diambil? Hashim menoleh kepada kawan-kawannya seraya berkata, "Aku tidak dapat memegang janji orang-orang musyrik itu." Kemudian diingatnya sumpah Sulafah untuk menangkapnya. Hashim kemudian menghunus pedangnya sambil berdoa, "Wahai Allah, aku memelihara agamamu
dan bertempur karenanya. Maka lindungilah daging dan tulangku. Jangan biarkan seorang musuh pun menjamah. Hashim dan rekan-rekannya menyerang orang-orang Hudzail. Mereka bertiga bertempur mati-matian, sehingga akhirnya roboh dan gugur satu persatu. Adapun kawan Hashim tiga lagi menyerah sebagai tawanan. Mereka dikhianati oleh kaum Hudzail yang tidak memenuhi janji. Pada mulanya kaum Hudzail tidak mengetahui bahwa salah seorang di antara korban mereka adalah Hashim bin Thabit. Namun setelah tahu bahwa salah satunya adalah Hashim, mereka pun girang bukan kepalang karena membayangkan hadiah besar yang akan diperoleh. Hanya beberapa saat setelah kematian Hashim bin Thabit dan kawan-kawan, kaum Quraisy telah mencium beritanya karena kaum Hudzail tinggal tidak jauh dari kota Makkah. Para pemimpin Quraisy segera mengirim utusan kepada pembunuh Hashim, meminta kepala Hashim untuk menghilangkan dahaga Sulafah binti Sa'id dan menyempurnakan sumpahnya. Para pemimpin Quraisy membekali para utusan itu dengan uang yang memadai dan menyuruh mereka menyerahkan seluruh uang itu kepada kaum Hudzail demi untuk mendapatkan kepala Hashim. Kaum Hudzail pergi mencari mayat Hashim untuk memisahkan kepalanya dari jasad. Tetapi alangkah ajaib, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sarang lebah dan gerombolan serangga yang menyerang dari segala arah. Ketika mereka hendak menghampiri tubuh Hashim yang telah menjadi mayat, serangga itu terbang menyerangnya, menggigiti muka, mata, dan kening. Bahkan seluruh tubuh mereka luput dari gigitan, sehingga mereka tidak bisa mendekati jenazah Hashim. Setelah mereka mencoba berulang-uling menghampiri mayat Hashim, mereka selalu gagal, akhirnya menyerah. Biarkanlah dahulu sampai malam. Biasanya bila hari telah malam, mereka terbang, maka tinggallah mayat itu untuk kita, kata seseorang. Mereka kemudian duduk menunggu sampai malam. Namun ketika langit mulai gelap, tiba-tiba kilat dan petir menggelegar sambung menyambung. Hujan pun turun dengan lebatnya, bagai dicurahkan dari langit. Setahu mereka belum pernah terjadi hujan sedemikian lebat. Dengan cepat air mengalir dari tebing-tebing, memenuhi sungai-sungai, dan menutup permukaan lembah. Banjir besar segera datang melanda segala yang ada. Setelah subuh tiba, mereka bangkit kembali mencari jalan tubuh Hashim di segala penjuru. Namun usaha mereka sial-sial, bahkan mereka tidak menemukan bekas-bekasnya. Rupanya banjir telah menghanyutkan mayat Hashim, tanpa diketahui kemana perginya. Allah memperkenankan doa Hashim bin Thabit. Dia melindungi mayat Hashim yang suci. Jangan sampai dijamah oleh tangan-tangan kotor, orang-orang musyrik. Subhanallah.